Hai semua, perkenalkan nama saya Niko Mantri Sulaksmi. Jadi, pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai cara menggunakan SPSS dalam melakukan uji ANAFA. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan melakukan uji regresi menggunakan SPSS. Sebelum itu, apa sih uji regresi itu? Uji regresi adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama analisis regresi linier dan analisis regresi non-linier. Nah, analisis yang kita akan kerjakan sekarang itu adalah analisis linier. Analisis regresi linier ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linier sederhana dan analisis atau uji regresi linier berganda. Uji regresi linier sederhana adalah uji regresi yang dilakukan apabila penelitian kita menggunakan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sedangkan regresi linier berganda digunakan apabila penelitian kita menguji satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan uji regresi linier sederhana. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat ekonomi keluarga dengan prestasi belajar siswa, atau dengan kata lain, apakah skor prestasi belajar siswa bisa diprediksi dari skor tingkat ekonomi keluarga. Setiap siswa akan diberikan kuis untuk mengukur tingkat ekonomi keluarganya. Data dikumpulkan dengan cara memberikan kuesioner kepada siswa dengan beberapa ketentuan. Jadi, dalam melakukan analisis atau uji regresi linier sederhana, dapat kita lihat di sini terdapat satu variabel independen, yaitu tingkat ekonomi keluarga. Dan terdapat juga satu variabel dependen, yaitu hasil belajar siswa. Nah, dalam mengambil data untuk uji regresi, data tersebut harus berbentuk data nominal dengan skala interval. Nah, karena ekonomi keluarga itu biasanya dapat kita lihat secara kualitas, kita ubah indikator tersebut menjadi dalam bentuk nominal atau angka yang berskala interval. Di sini saya menggunakan beberapa indikator. Yang pertama yaitu penghasilan orang tua per bulan, yang kedua kepemilikan rumah tinggal, yang ketiga kendaraan pribadi, yang keempat pengeluaran pendidikan per bulan, dan yang terakhir akses fasilitas belajar. Nah, setiap indikator itu memiliki tingkatannya tersendiri. Ini yang nantinya akan diberikan skor sesuai dengan tingkatannya. Sehingga didapat interval yang paling kecil itu adalah 15, dari 15 sampai 97. Didapatkan interval dari 15 sampai 97. Nah, dari ringkasan penelitian itu, saya merumuskan judul penelitian sebagai berikut, yaitu pengaruh tingkat ekonomi keluarga terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1. Nah, dalam melakukan uji analisis atau uji regresi, kita harus penelitian yang kita lakukan itu merupakan penelitian yang bersifat korelasional. Berbeda dengan uji ANAFA yang menggunakan penelitian berjenis eksperimental. Kalau pada uji regresi kita menggunakan penelitian berjenis korelasional. Di sini dapat dilihat ini merupakan penelitian korelasional. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh tingkat ekonomi keluarga terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1. Nah, dari rumusan masalah serta judul di atas didapatkan rumusan hipotesis, yaitu H0 dan HA, di mana H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat ekonomi keluarga terhadap hasil belajar fisika, dan HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat ekonomi keluarga terhadap hasil belajar fisika.
Dari rumusan hipotesis tersebut didapatkan rumusan hipotesis statistik, yaitu H0 beta 1 sama dengan 0, sedangkan HA beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya beta 1 sama dengan 0 artinya tidak terdapat pengaruh, sedangkan beta 1 tidak sama dengan 0 artinya terdapat pengaruh. Selanjutnya didapat juga konstelasi masalah, yaitu dari X ke Y, di mana yang X itu merupakan tingkat ekonomi keluarga, sedangkan Y yaitu hasil belajar fisika. Di sini saya juga sudah membuat data fiktif dari penelitian ini yang saya gunakan sebagai contoh untuk analisis kali ini. Di sini terdapat 30 responden dalam penelitian ini, di mana responden diberikan kuis yang seperti tadi dan nantinya akan dibandingkan dengan hasil belajar dari masing-masing siswa yang menjawab kuisnya, sehingga didapat tabel seperti ini. Sebelum kita melakukan uji regresi, terlebih dahulu kita harus melengkapi uji prasyarat analisisnya terlebih dahulu. Uji regresi memiliki beberapa uji prasyarat. Di antaranya yaitu uji normalitas residual data, yang kedua uji linearitas, yang ketiga uji heterogenasitas, yang keempat uji autokorelasi, dan yang kelima yaitu uji multikolinearitas. Untuk uji autokorelasi itu sebenarnya tidak digunakan karena dalam penelitian ini kita hanya mengambil data sebanyak 1 kali. Sedangkan untuk uji autokorelasi itu datanya berupa data time series atau penelitian yang menghasilkan data per periode atau waktu tertentu seperti hari, bulan, atau tahun. Sedangkan untuk uji multikolinearitas itu tidak kita gunakan dalam uji regresi linier sederhana, tetapi uji multikolinearitas itu digunakan untuk uji regresi linier berganda. Pertama, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas, pertama-tama kita buka dulu pertama SPSS-nya. Kemudian kita masuk ke variable view. Di variable view kita masukkan nilai X untuk ekonomi keluarga dan Y untuk hasil belajar. Kemudian di bagian desimalnya ini kita masukkan 0 untuk keduanya. Sedangkan di labelnya kita sesuaikan. Yang X itu adalah ekonomi keluarga dan yang Y itu adalah hasil belajar fisika. Ekonomi keluarga. Dan Y-nya adalah hasil belajar. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Di bagian measure, kita pilih yang scale untuk keduanya. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, di data view akan muncul 2 variabel seperti ini. Kita akan memasukkan data kita ke kedua variabel tersebut. Tinggal kita salin saja, disesuaikan dengan letak variabelnya ya, yang X di X, yang Y di Y. Nah, jika sudah memasukkan keseluruhan data, kita pilih bagian analyze, kemudian regression dan linear. Nah, di sini kita masukkan ekonomi keluarga ke independen dan hasil belajar ke dependen. Pilih bagian save. Kemudian kita centangin bagian residual sini di bagian unstandarized. Kemudian klik continue dan oke. Nanti akan muncul output, tapi kita abaikan dulu outputnya. Sekarang kita lihat di bagian data view. Di sini dapat kita lihat akan muncul variabel baru, yaitu variabel res1. Variabel res1 ini merupakan nilai residual dari kedua data.
Inilah yang akan kita lakukan uji normalitasnya. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita masuk ke menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, dan One Sample KS. Kita masukkan unstandarized-nya itu ke variable list, ke tes variable list. Kemudian kita centangin bagian distribution-nya, yaitu di bagian normalnya. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini, yaitu One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nah, di sini dapat kita lihat yang kita perlu perhatikan itu adalah bagian assume-sig-nya, yaitu yang ini. Jika nilai assume-sig to-tell-nya itu adalah lebih dari 0,05, maka dapat dipastikan bahwa data kita terdistribusi normal. Kita masukkan ke penelitian kita. Karena sudah lolos uji normalitas, selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Nah, pertama-tama sama seperti tadi kita buka SPSS-nya. Nah, di bagian data yang tadi biar tidak mengulang masukkan data, rest satunya itu tinggal kita delete saja. Selanjutnya kita pilih menu Analyze, kemudian pilih bagian Compare Means dan bagian Means. Kemudian kita masukkan ekonomi keluarga ke independent list dan hasil belajar ke dependent list. Setelah itu, pilih menu option dan centangin bagian test of linearity dan klik continue. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Kita lihat bagian ANOVA tabel di bagian deviation from linearity. Jika nilai deviation from linearity-nya ini lebih dari 0,05, maka data kita linear. Sedangkan apabila nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka data kita tidak linear. Nah, karena data kita di deviation from linearity-nya itu adalah 0,246, yaitu lebih dari 0,05 yang merupakan apa yang kita gunakan, maka data kita lolos uji linearitas. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedasitas. Untuk uji heterokedasitas, pertama-tama kita masuk ke menu yang tadi, yang ini, yang ada variabel X sama Y-nya, yang udah kita masukin tadi. Kemudian kita masuk ke menu Analyze, pilih bagian Regression, Linear. Kemudian kita masukkan hasil belajar ke Dependent List dan ekonomi keluarga ke Independent List. Kemudian pilih bagian Save, centangin Unstandarized, kemudian klik Continue. Kemudian kita pilih bagian Plots, kemudian kita masukkan ZZ ke Y dan Spread ke X. Kemudian kita centangin histogram dan normal probability plots. Klik continue dan OK. Nanti akan muncul output berupa scatter plots. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Kita lihat di bagian scatter plots-nya. Kita lihat sebaran dari titik-titik yang ada pada diagram scatter plots-nya. Jika titik-titiknya menyebar secara merata, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping, di tengah, dan tidak membentuk pola apapun, maka dapat kita pastikan bahwa data kita tidak mengalami heterokedasitas. Nah, untuk memastikan hal tersebut, kita harus melakukan uji lanjutan. Kita abaikan
outputnya yang tadi. Kita screenshot dulu. Kita screenshot pada bagian scatter plots-nya. Kita masukkan ke data kita. Nah, selanjutnya kita melakukan uji lanjutan. Nah, di sini ada data baru yang masuk, yaitu res1 alias nilai residual. Nah, sekarang kita akan melakukan uji lanjutannya untuk membuktikan kebenaran tabel scatter plots. Pilih bagian transform, kemudian klik compute variable, dan di bagian target variable kita ketik abs_res. abs_res. Sedangkan di numeric expressionnya kita tulis abs dalam kurung res _1. Jika sudah, klik OK. Abaikan outputnya. Kita lihat di sini nanti akan muncul nilai abs_res. Nah, jika sudah muncul abs_res, selanjutnya kita akan melakukan analisis heterokedasitasnya. Pilih bagian analyze, kemudian pilih regression, pilih yang bagian linear. Selanjutnya, di dependent list-nya kita masukkan nilai abs_res. Pilih bagian save dan centangin bagian unstandarized-nya, klik continue, kemudian OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Nah, kita lihat di bagian koefisien. Nah, di koefisien ini yang kita lihat itu adalah nilai sig-nya. Apabila nilai sig-nya, jika kedua nilai sig ini dijumlahkan, hasilnya adalah lebih dari 0,05, maka dapat dipastikan bahwa data kita lolos dari uji heterokedasitas. Kalau misalnya nilai sig-nya jika dijumlahkan kurang dari 0,05, maka data kita tidak lolos uji heterokedasitas. Kita harus melakukan uji analisis yang lain agar bisa dilakukan uji regresi. Karena sudah melakukan uji prasyaratnya, untuk autokorelasi tidak dilakukan seperti yang saya bilang tadi, kita lanjut ke uji regresinya. Untuk uji regresinya sama seperti tadi, kita masuk ke data yang udah kita masukin tadi, kita hapus bagian res-resnya, data-data barunya, sehingga hanya tersisa X dan Y saja. Nah, kemudian kita masuk ke menu analyze, pilih bagian regression dan linear. Masukkan hasil belajar ke dependent dan ekonomi keluarga ke independent. Di bagian metodenya ini isi enter. Kemudian kita pilih bagian option. Usahakan ini probability of F-nya ini 0,05. Kemudian save. Ini kita centangin. Kemudian continue sama seperti tadi. Kemudian pilih bagian plots. Oke. Kemudian kita pilih bagian statistik. Nah, di statistik yang kita centangin itu adalah estimates dan model fit-nya. Kemudian kita klik continue dan OK. Nanti akan muncul beberapa output. Yang kita perhatikan itu adalah output model summary, ANOVA, dan koefisien. Kita screenshot saja ketiganya agar kita bisa membuat kesimpulan. Nah, untuk di model summary yang kita perhatikan itu adalah R-square-nya. Kalau misalnya lebih dari 0,05, maka data kita dia menunjukkan besar dari korelasi, menunjukkan nilai dari koefisien determinasi. Artinya
sebesar 0,967 dari nilai ekonomi keluarga itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Sedangkan sisanya yaitu 3,3% atau 0,33 itu merupakan pengaruh dari faktor lain. Oke, kita screenshot saja ketiga. Nah, di sini saya sudah membuat kesimpulan dari setiap tabel. Yang pertama pada bagian output tabel summary. Itu menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,967. Besarnya koefisien ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persen menjadi 96,7%. Yang artinya kontribusi ekonomi keluarga terhadap hasil belajar adalah sebesar 96,7%. Sisanya yaitu 3,3% berasal dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Kemudian kita lihat tabel yang berikutnya, yaitu tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini yang kita perhatikan adalah F-nya dan juga nilai SIG-nya. Apabila nilai SIG-nya ini kurang dari 0,05, maka nilai F-nya adalah signifikan. Dapat kita lihat di sini nilai F-nya adalah 831,976 dan nilai SIG-nya adalah 0,000. Karena nilai SIG-nya 0,000 dan itu merupakan kurang dari 0,05, maka dapat dipastikan bahwa F-nya signifikan. Kemudian kita lihat pada tabel yang berikutnya, yaitu koefisien. Yang kita perhatikan di sini adalah bagian B ini. Kita labeli yang konstan yang di atas ini adalah A dan yang ekonomi keluarga adalah B. Seperti yang kita ketahui, rumus dari persamaan regresi linear itu adalah A plus B X, A plus B kali X. Nah, tinggal kita substitusikan aja nilai A-nya, yaitu nilai B konstan plus nilai B-nya, yaitu ekonomi keluarga B yang B besar ini 0,596, sehingga persamaannya menjadi seperti ini, 42,079 plus 0,596x. Nah, dari persamaan tersebut dinyatakan bahwa jika tidak ada faktor ekonomi keluarga, maka skor hasil belajar itu adalah sebesar 42,079. Koefisien regresi X-nya kan bernilai 0,596. Artinya, setiap penambahan satu skor ekonomi keluarga, maka skor hasil belajar akan bertambah sebesar 0,596. Oke. Selanjutnya, di bagian tabel koefisien kita juga dapat melihat nilai T atau hasil uji signifikansi uji T, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan ekonomi keluarga terhadap hasil belajar dengan hipotesis seperti yang sebelumnya, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh dan HA terdapat pengaruh. Nah, dari output diketahui nilai T hitungnya itu adalah ini ya, di bagian ekonomi keluarga 28,844. Dengan signifikansi, ya ini nilai SIG-nya 0,00. Nilai SIG-nya itu kan kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan minat belajar, signifikan ekonomi keluarga X terhadap hasil belajar Y. Baik, sekian analisis atau uji regresi sederhana yang
kita lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.